Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Nadira dengan nomor pokok mahasiswa 232170062. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik hingga kondisi sosial budaya Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah kota Surabaya. Sebagaimana yang kita ketahui, Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di paling timur Pulau Jawa. Pada zaman dahulu kala, provinsi ini merupakan pusat perkembangan dari kerajaan besar seperti contohnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri berdiri pada abad ke-13 dengan raja pertamanya yaitu Raden Wijaya. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit sendiri mencapai puncak kejayaannya dengan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa adanya peradaban kuno di provinsi ini. Termasuk peninggalan-peninggalan seperti candi-candi dan ukiran-ukiran batu. Pembentukan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur menetapkan bahwa tanggal 12 Oktober tahun 1945 menjadi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Provinsi Jawa Timur sendiri terletak di antara 111 derajat bujur timur sampai 114 derajat bujur timur dan 70 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Dengan luas wilayahnya mencapai 47.000,9 km persegi yang meliputi dua bagian utama yaitu bagian daratan utama Jawa Timur dan bagian Kepulauan Madura. Bagian daratan Jawa Timur mencapai 88,7% atau 42.000,5 km persegi. Sementara itu, luas wilayah Kepulauan Madura sendiri mencapai 11,3% atau sebesar 5.000,2 km persegi. Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Selanjutnya adalah kondisi geologi Jawa Timur. Menurut Panbemlen, geologi Jawa Timur terbagi menjadi 4 zona, yaitu yang pertama ada zona pegunungan selatan Jawa, yang mana batuan pembentuknya terdiri atas siliklastik, vulkanik, dan batuan karbonat. Yang kedua adalah zona gunung api kuarter, yang mana zona ini meliputi zona gunung api aktif. Yang ketiga merupakan zona kendeng, yang mana batuan pembentuknya terdiri atas sekuen dari vulkanogenik dan pelagik. Dan terakhir merupakan zona rembang, yang mana batuan pembentuknya terdiri atas endapan laut dangkal, sedimen klastik, dan batuan karbonat. Provinsi Jawa Timur memiliki dataran rendah yang cukup luas, yang mana wilayahnya terletak di bagian utara provinsi ini, termasuk bagian pantai utara Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik aluvial yang dihasilkan dari aliran sungai-sungai besar seperti aliran Sungai Begawan Solo dan aliran Sungai Berantas.
Dataran rendah ini sangat cocok untuk dijadikan pertanian, khususnya untuk pertanian padi dan tebu. Di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, terdapat dataran tinggi yang membentang dari barat hingga ke timur di sepanjang Pegunungan Kendeng dan Wilis. Dataran tinggi ini dihuni oleh masyarakat yang masih menggarap lahan pertaniannya secara tradisional. Sementara itu, di bagian tengah dan timur Provinsi Jawa Timur sendiri, seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, hingga Gunung Ijen menunjukkan relief yang sangat tinggi, dengan puncak gunung mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Adapun kondisi iklim yang terdapat di Provinsi Jawa Timur sendiri umumnya sama seperti kondisi iklim yang ada di wilayah Indonesia, yaitu beriklim tropis, dengan suhu rata-rata pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur mencapai 27,2 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan per bulan mencapai 132,4 mm dan rata-rata hari hujan per bulan mencapai 10,7 hari per bulan. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari bidang pertanian, laut atau perikanan, dan pertambangan yang cukup besar. Selain penghasil padi yang sangat banyak, di bidang pertanian, Provinsi Jawa Timur juga memiliki komoditas unggulan lain seperti pada tebu dan buah-buahan. Sementara itu, potensi sumber daya laut di Provinsi Jawa Timur juga sangat beragam, mulai dari perikanan hingga potensi wisata alam bahari. Berbagai jenis ikan, udang, kepiting dapat dijumpai di Provinsi Jawa Timur, menjadi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di sektor pertambangan, Provinsi Jawa Timur juga memiliki potensi yang cukup besar, mulai dari tambang emas, tambang batu bara, hingga tambang pasir besi. Selanjutnya adalah kondisi sosial budaya Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 menurut BPS mencapai 40,67 juta jiwa. Persentase penduduk usia lanjut di atas 60 tahun di Jawa Timur meningkat menjadi 13,1% dari 10,40% dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Dan jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan. Adapun suku-suku yang terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Jawa Timur. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Bahasa yang digunakan suku Jawa adalah bahasa Jawa. Suku Jawa juga dapat kita temui di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah suku Madura. Suku Madura merupakan suku terbesar kedua yang ada di Jawa Timur. Suku Madura berasal dari Pulau Madura. Suku Madura menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga ada suku Osing. Osing merupakan sebutan bagi orang-orang yang tinggal di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Contohnya adalah di Desa Kemiren, Provinsi Jawa Timur. Bahasa yang digunakan suku Osing adalah bahasa Osing. Selanjutnya adalah suku Bawean. Suku Bawean merupakan suku yang dapat ditemui di
Pulau Bawean yang terletak di sebelah utara Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Suku Bawean juga dapat ditemui di beberapa negara seperti negara Vietnam, Australia, dan Singapura. Selanjutnya adalah suku Tengger. Suku Tengger merupakan suku yang tinggal di dataran tinggi Pegunungan Tengger yang meliputi Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Mayoritas penduduk suku Tengger beragama Hindu-Buddha yang merupakan peninggalan Majapahit. Bahasa yang digunakan oleh suku Tengger sendiri adalah bahasa Tengger. Yang terakhir ada suku Samin. Suku Samin merupakan suku yang tersebar di wilayah Bojonegoro, Tuban, Jawa Timur, hingga ke wilayah Blora di Jawa Tengah. Adapun bahasa yang digunakan oleh suku Samin merupakan bahasa Jawa Ngoko. Mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan pemeluk agama Islam. Adapun rumah tradisional yang ada di Jawa Timur adalah rumah Joglo Hageng. Lalu, kesenian daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur sendiri, seperti yang kita ketahui, adalah reog Ponorogo dan tari jejer gandrung. Adapun flora ciri khas Jawa Timur adalah bambu manggong yang dapat kita temui di Banyuwangi. Dan fauna yang menjadi ciri khas Jawa Timur sendiri ada rusa Bawean yang terdapat di Pulau Bawean. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.